Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yahuwu. Perkenalkan, nama saya Irwan Syaziga. Saya adalah salah seorang guru bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 3 Mandehe, Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat. Saya sendiri merupakan lulusan CPNS Daerah Kabupaten Nias Barat formasi 2018 yang penempatannya di SMP Negeri 3 Mandehe, dan sampai saat ini saya masih tetap aktif mengajar di UPTD SMP Negeri 3 Mandehe. Saya bertempat tinggal di Desa Olora, Kecamatan Gunung Stoli Utara, Kota Gunung Stoli. Jarak antara tempat tinggal saya dengan sekolah kurang lebih 48 km. Dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah, saya memerlukan waktu 1 jam 40 menit. Tetapi kondisi jalan yang saya lewati setiap harinya saat ini, ada jalan berlubang, ada banyak jalan-jalan yang rusak, sehingga saya memerlukan waktu yang lebih lama, kurang lebih 2 jam. Ditambah pada saat musim hujan, jalanan menjadi lebih licin sehingga saya harus lebih hati-hati, dan apabila musim kemarau, sepanjang jalan penuh dengan debu, dan perjalanan itu saya lakukan setiap harinya. Perjuangan saya untuk sampai ke sekolah tidak hanya berhenti sampai di situ. Tepatnya pada tanggal 5 Maret 2025 telah terjadi banjir besar yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan beberapa hari yang tiada henti, sehingga mengakibatkan jembatan Noyo yang ada di Desa Tubuna yang merupakan satu-satunya akses jalan menuju Nias Barat terputus dan ambruk total. Pada saat kejadian itu, yang ada dalam pemikiran saya, bagaimana cara saya bisa datang ke sekolah sementara jembatan telah putus. Dan keesokan harinya, saya pergi ke sekolah seperti biasa, dan sepanjang jalan saya berharap semoga ada transportasi alternatif untuk menyeberangi Sungai Noyo. Dan saya sangat bersyukur sekali warga di sekitar Sungai Noyo telah menyediakan perahu untuk membantu saya untuk menyeberangi jembatan Noyo yang telah putus. Beberapa bulan kemudian, saya sangat berterima kasih kepada warga sekitar Noyo yang telah berinisiatif untuk membuat jembatan darurat. Walaupun jembatannya hanya terbuat dari papan seadanya dan harus hati-hati untuk melewatinya, namun itu sudah sangat membantu saya untuk datang ke sekolah tepat waktu. Dan jika hujan terus-menerus, maka perasaan saya mulai tidak tenang lagi, karena apabila hujan terus-menerus, maka Sungai Noyo akan banjir lagi. Dan apabila sudah banjir, tidak ada satupun warga yang berani untuk menyeberanginya karena arusnya sangat deras, sehingga saya harus menunggu sampai sore hari, sampai menunggu airnya benar-benar surut, bisa untuk dilewati. Dan setelah banjir selesai, maka jembatan darurat tadi sudah hanyut dibawa oleh arus, sehingga keesokan harinya kami tidak bisa menyeberangi dengan menggunakan motor lagi, harus dengan jalan kaki. Dan apabila airnya masih tinggi, maka kami terpaksa meminta bantu lagi kepada warga sekitar untuk diseberangi dengan menggunakan perahu. Selanjutnya, saya sendiri juga memiliki pengalaman ketika menyeberangi Sungai Noyo secara langsung, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2025, saya sebagai pembina upacara, saya harus datang lebih awal. Dan pada saat saya sampai di pinggir Sungai Noyo, ternyata kemarin telah terjadi banjir sehingga tidak bisa dilewati. Dan saya juga melihat di sekitar Sungai Noyo tidak ada perahu yang beroperasi, sehingga saya memberanikan diri untuk melewatinya secara langsung. Saya memperkirakan airnya tidak terlalu tinggi dan bisa dilewati. Ternyata pada saat saya berada di tengah-tengah air, airnya
lebih tinggi dari perkiraan saya dan arusnya sangat kuat, dan saya terus memberanikan diri untuk lewat, dan akhirnya saya sampai di sekolah dan menjadi pembina upacara. Murid-murid saya sebagian besar berasal dari daerah pegunungan. Mereka kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris. Jangankan berbicara bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia saja masih terbata-bata. Oleh karena itu, saya akan terus meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan, termasuk dalam pembelajaran mendalam, dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berikut videonya. Good morning, student. Good morning, sir. How are you this morning? I'm fine. Okay, sebelum kita mulai materi yang baru, I would like to ask you, what the last our material, student? To say the purpose of intention. Good. Seperti apa itu, student? Saya, Sir. Okay, please. Sir, kita akan menggunakan kata in order to atau so that. Okay, very good. Itu applause. Kita telah mempelajari tentang to say the purpose of attention, to do something. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi yang baru. Today we will learn new material about expression agree or disagree. Sudah pernah dipelajari sebelumnya? Belum. Okay. Expression agree or disagree yaitu ungkapan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Nah, my question is, bagaimana cara anak-anak kami menyatakan setuju or tidak setuju selama ini? Ada yang bisa? Oke, please, Jody. Saya setuju dengan pendapat. Oke, good. Give applause. Kita bisa menyatakan saya setuju dengan Pendapat. Oke. Nah, sekarang saya akan putarkan video pembelajaran tentang agree or disagree. Yang pertama adalah I agree, artinya saya setuju. Yang kedua, that's right, benar sekali. Ketiga, you're right, karena benar. Keempat, I know, saya tahu. Kelima, I hear, menjadi bagus. Keenam, fine, saya setuju. Ketujuh, exactly, tepat sekali. Delapan, absolutely, tentu saja. Kesembilan, I couldn't agree more. Saya sangat setuju. Oke, tadi ya. Ini expression agree. I agree. You are right. Agree idea. Itu cara kita untuk menyatakan Setuju. Nah, ini harus diaktifkan ini ya. Oke, yes student, I will give you one motion, satu pernyataan. Students should be allowed to use their phone during our class. Do you agree or disagree, student? Disagree. Oke, thank you, kita belajar sini. Ya, I will karena mudah untuk mencari tugas. oke, good. Ini agree ya. Student diizinkan menggunakan handphone selama pembelajaran. Any other yang lain? Oke, dari sebelah sini. Do you agree or disagree? I disagree. Why? Kenapa? Karena mengganggu pembelajaran. Oke, good. Give applause. Any else? Ada yang lagi yang lain? Sebelah sini. I agree, sir. Kenapa? Why? Karena mudah mencari cara. Oke, bagus sekali. Satu lagi ya. Any else ada yang lain? Oke, dari sebelah sana. I disagree, sir. Why? Karena bisa tidak fokus dalam proses belajar mengajar. Bagus sekali jawabannya. Tepat sekali. Jadi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau dia setuju karena sudah mendapatkan jawaban. Kalau tidak setuju, mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, saya dulu minta dari kalian berdiri. Jadi kita sedikit, pastinya ada sedikit mendekat, menjauh, pangkal. Oke, pulpennya ditaruh di tengah-tengah. Pulpennya taruh di tengah-tengah. Pulpennya di tengah-tengah. Di meja dikasih bawah. Di meja ada. Oke, sekarang dengarkan apa dari saya ya. Are you ready? Ready. Sekarang kita pada sini. Are you ready? Ready. Oke. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Maaf, saya potong dulu. Kalau saya bilang menjauh, berarti tangannya jauh. Kalau saya bilang mendekat, maka tangannya dekat dengan pulpen. Oke. Saya ulang ya, karena kan beda kemarin. Oke. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Oke, are you ready? Ready. Oke. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Kakak. Oke. Baik, sudah. Sekarang kita akhiri pelajaran kita. Namun sebelumnya, saya ingin menanyakan sama kalian. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Oke, kenapa menyenangkan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Karena saya bisa tahu cara mengungkapkan setuju atau tidak setuju dalam bahasa Inggris. Oke, bagus sekali. Silakan dulu. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Good morning, student. Good morning, sir.